Nama saya Fatriani, asal dari Sampalagian, Prodi Pendidikan Agama Islam dengan NIM 10156122019. Di sini saya akan menyelesaikan tugas UTS mata kuliah Sejarah Kebudayaan Islam dengan dosen pengampu Bapak Iqbal S.M. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kekuatan, terlebih-lebih lagi yang namanya nikmat iman dan Islam. Salawat besertakan salam tak lupa kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang. Baik, di sini saya akan membahas sejarah kebudayaan Islam. Pengertian sejarah secara etimologi berasal dari kata Arab syajaro, artinya pohon. Dalam bahasa Inggris, peristilahan sejarah disebut history, yang berarti pengetahuan tentang gejala-gejala alam, khususnya manusia yang bersifat kronologis. Pengertian sejarah juga berarti ilmu pengetahuan yang berikhtiar untuk melukiskan atau menjelaskan fenomena kehidupan sepanjang terjadinya perubahan karena adanya hubungan antara manusia terhadap masyarakat. Pengertian peradaban. Kata peradaban adalah terjemahan dari kata Arab al-hadaroh, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan kebudayaan, padahal istilah peradaban dipakai untuk bagian-bagian dan unsur-unsur dari kebudayaan yang halus dan indah. Pengertian kebudayaan Islam. Kebudayaan merupakan perwujudan segala aktivitas manusia sebagai upaya memenuhi kebutuhan hidupnya. Periodisasi peradaban Islam ada 3. Yang pertama periodisasi klasik, yang kedua periodisasi pertengahan, yang ketiga periodisasi modern. Yang pertama periodisasi klasik. Periodisasi klasik ini merupakan masa kemajuan, keemasan dan kejayaan Islam, adalah fase ekspansi, integrasi dan pusat kemajuan dari 650 sampai 1000 Masehi. Yang kedua periodisasi pertengahan. Periodisasi pertengahan ini fase kemunduran dari 1250 sampai 1500 Masehi. Yang ketiga periodisasi modern. Periodisasi modern ini dari 1800 sampai sekarang merupakan zaman kebangkitan umat Islam. Raja-raja dan para pembuka Islam mulai memikirkan bagaimana meningkatkan mutu dan kekuatan umat Islam kembali. Baik, saya akan melanjutkan membahas tentang bangsa Arab pra-Islam. Bangsa Arab adalah salah satu entitas yang berasal dari keturunan Sam, putra tertua Nabi Nuh. Entitas lainnya adalah Romawi dan Persia. Mereka berdomisili di sekitar wilayah barat daya benua Asia, atau yang biasa dikenal dengan Semenanjung Arabia. Kondisi politik internal wilayah Arabia di masa jahiliyah menjelang kedatangan Islam pada dasarnya terpecah-pecah, tidak mengenal kepemimpinan sentral ataupun persatuan. Kepemimpinan politik di sana didasarkan pada suku-suku atau kabilah-kabilah guna mempertahankan diri dari serangan suku-suku yang lain. Sumber ekonomi utama yang menjadi penghasilan orang Arab adalah perdagangan dan bisnis. Salah satu kelebihan bangsa Arab adalah terletak pada bahasanya. Bahasa Arab merupakan salah satu bahasa rumpun Semit yang paling sempurna dan mampu bertahan dari seleksi alam hingga Islam datang. Kemudian mengalami perkembangan sangat pesat karenanya. Bangsa Arab sebelum Islam banyak yang menyembah berhala. Adapun agama-agama yang dianut oleh masyarakat Arab pra-Islam, yang pertama Yahudi, yang kedua Kristen, yang ketiga Majuzia, yang keempat paganisme, yang kelima Al-Hunafa. Bangsa Arab juga mahir dalam membuat dan menghafal silsilah keluarga dan nenek moyangnya. Mereka bangga dengan kemampuan itu karena mereka mampu menunjukkan hubungan dirinya dengan nenek moyangnya yang besar-besar, sehingga mereka akan memperoleh prestis karena keturunannya. Baik, saya akan melanjutkan membahas tentang masa kelahiran Islam. Nabi Muhammad SAW lahir pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal pada tahun Gajah di kota Makkah, salah satu daerah di Jazirah Arab, bertepatan dengan tanggal 20 April 571 Masehi. Sebelum diangkat menjadi Nabi, Muhammad mendapatkan 2 julukan dari suku Quraisy, yaitu Al-Amin, orang yang dapat dipercaya, dan As-Shadiq, orang yang benar. Setelah masa kenabian, para sahabat memanggil beliau dengan gelar Rasulullah, kemudian menambahkan kalimat sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah memberi kebahagiaan dan keselamatan kepadanya setelah namanya. Allah
Subhanahu wa taala mengangkat Nabi Muhammad SAW menjadi nabi dan rasul pada malam hari 17 Ramadan yang bertepatan dengan tanggal 6 Agustus 611 Masehi di Gua Hira. Pembentukan negara Madinah diawali dengan diperintahkannya Nabi Muhammad SAW oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan kota Makkah karena kaum kafir Quraisy berencana untuk membunuh Rasulullah. Rasulullah pun memilih kota Madinah sebagai tempat menetapnya setelah hijrah dari Makkah. Dengan dibuatnya piagam Madinah, maka secara resmi Rasulullah SAW telah membentuk negara Islam di Madinah dan Rasulullah SAW menjadi kepala pemerintahannya. Ada beberapa peperangan dalam Islam yang dipimpin langsung oleh Rasulullah SAW. Di antaranya adalah yang pertama Perang Badar pada 17 Ramadan 2 Hijriah, yang kedua Perang Uhud pada 7 Syawal sampai 3 Hijriah, yang ketiga Perang Khandaq pada Syawal 5 Hijriah, yang keempat Perang Khaybar Muharram 7 Hijriah, yang kelima Perang Hunain 8 Safar sampai 8 Hijriah. Surat-surat dakwah Nabi Muhammad SAW jika ditinjau dari segi isi dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu yang pertama surat-surat berisi seruan untuk masuk Islam, yang kedua surat-surat yang berisi aturan dalam Islam, yang ketiga surat-surat yang berisi beberapa hal yang wajib dikerjakan oleh orang-orang non-muslim terhadap pemerintah Islam. Ada beberapa komentar para orientalis terhadap sosok Nabi Muhammad SAW meskipun mereka non-muslim, tapi mereka menyaksikan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling hebat dan tidak ada tandingannya sepanjang masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aziza dengan NIM 101561220002 kelas FAI 1 semester 3. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai masa Khulafaur Rasyidin. Masa Khulafaur Rasyidin adalah para pengganti yang mendapat petunjuk. Nah, Khulafaur Rasyidin merupakan pemimpin umat Islam dari kalangan sahabat pasca Nabi wafat. Para pemimpin pengganti Rasulullah dalam mengatur kehidupan umat manusia yang adil, bijaksana, cerdik, selalu melaksanakan tugas dengan benar dan selalu mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun kepemimpinan dan kebijakan Khulafaur Rasyidin dalam periode Khulafaur Rasyidin ada 4 khalifah utama, yaitu yang pertama Abu Bakar, yang kedua Umar bin Khattab, yang ketiga Utsman bin Affan, dan yang keempat Ali bin Abi Thalib yang memimpin umat Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu Abu Bakar. Pada tahun 632 sampai 634 Masehi, Abu Bakar sebagai khalifah pertama menghadapi tantangan besar dalam menjaga kesatuan umat Islam. Fokusnya terletak pada penyebaran Islam dan penumpasan pemberontakan Ridha yang berhasil dilaksanakannya dengan tegas. Abu Bakar menggagas ekspansi wilayah Islam, membuka pintu bagi peradaban dan ajaran Islam ke berbagai daerah. Yang kedua, Umar bin Khattab. Pada tahun 634 sampai 644 Masehi, Umar dikenal dengan ketegasan dan keadilan. Kepemimpinannya mencirikan penerapan hukum Islam secara konsisten dan penegakan keadilan sosial. Ekspansi wilayah Islam semakin meluas hingga ke Persia dan Bizantium, menghadirkan peradaban Islam ke berbagai wilayah. Yang ketiga, Utsman bin Affan. Pada tahun 644 sampai 656 Masehi, Utsman menonjolkan diri dengan kontribusinya terhadap Al-Quran. Dia memerintahkan pengumpulan dan standarisasi Al-Quran, menyelesaikan versi yang benar untuk umat Islam. Utsman juga memperluas infrastruktur dan ekonomi. Namun, kepemimpinannya kemudian diwarnai oleh kontroversi dan pemberontakan. Yang keempat, Ali bin Abi Thalib. Pada tahun 656 sampai 661 Masehi, Ali menghadapi periode konflik yang mencakup perang saudara di Jamal dan Siffin. Meskipun konflik tersebut, Ali berusaha menerapkan kebijakan yang adil dan memperjuangkan hak-hak rakyat. Kesulitan yang dihadapinya adalah menciptakan stabilitas di tengah perebutan kekuasaan. Dari penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan mereka memfokuskan pada pendidikan, keadilan, dan kesejahteraan sosial sebagai fondasi kebijakan. Selanjutnya, pemerintahan dinasti Bani Umayyah Timur. Dinasti Bani Umayyah Timur bermula setelah konflik dan pembunuhan Khalifah Ali pada tahun 661 Masehi. Muawiyah bin Abu Sufyan, seorang penguasa yang cerdas, menjadi pendiri dan pemimpin utama, menjadikan Damaskus sebagai pusat pemerintahan. Dinasti ini dikenal dengan ambisi wilayahnya, kampanye militer yang berhasil memperluas kekuasaan Bani Umayyah Timur ke berbagai wilayah, termasuk Spanyol dan Persia. Penaklukan ini menggambarkan kekuatan dan ketangguhan militer mereka. Dalam kebijakan ekonomi, pemerintah Bani Umayyah Timur melibatkan kebijakan ekonomi yang progresif.
Mereka memajukan sistem pajak yang cermat, mendukung perdagangan, dan mendorong pertanian. Hal ini menghasilkan kemakmuran ekonomi di wilayah kekuasaan mereka. Damaskus dan Kufa menjadi pusat-pusat kebudayaan yang maju di wilayah dinasti Bani Umayyah Timur. Mereka mendukung perkembangan ilmu pengetahuan, sastra, seni, dan arsitektur. Pembangunan masjid dan istana menandai masa keemasan kebudayaan Islam. Meskipun keberhasilan dalam berbagai bidang, dinasti Bani Umayyah Timur menghadapi akhirnya pada tahun 750 Masehi. Revolusi Abbasiyah mengakhiri pemerintahan mereka dengan pusat pemerintahan yang dipindahkan ke Baghdad. Jadi kesimpulan yang bisa diambil dari penjelasan tadi yaitu dinasti Bani Umayyah Timur merupakan era ekspansi wilayah dan kemakmuran ekonomi dalam sejarah Islam. Pusat-pusat kebudayaan yang maju menciptakan periode keemasan ilmu pengetahuan dan seni. Meskipun berakhir dengan revolusi Abbasiyah, warisan dinasti Bani Umayyah Timur tetap memberikan kontribusi penting dalam sejarah Islam. Selanjutnya, masa pemerintahan Bani Abbasiyah. Masa pemerintahan Bani Abbasiyah adalah zaman keemasan dalam sejarah Islam, menandai kemajuan dalam ilmu pengetahuan, toleransi agama, dan kemakmuran ekonomi yang berdampak pada masa depan peradaban Islam. Dinasti Bani Abbasiyah muncul pada tahun 750 Masehi setelah menggulingkan dinasti Bani Umayyah. Abu al-Abbas al-Sabbah menjadi khalifah pertama dan menetapkan ibu kota baru di Baghdad. Perpindahan ini menandai awal era baru dalam perkembangan Islam. Bani Abbasiyah menciptakan pusat ilmu pengetahuan terkenal atau disebut House of Wisdom di Baghdad. Tempat ini menjadi semacam perpustakaan dan pusat riset, memfasilitasi pertukaran ide antara cendekiawan Muslim dan non-Muslim. Terjemahan karya-karya Yunani dan Romawi memberikan kontribusi besar pada perkembangan ilmu pengetahuan. Pemerintahan Bani Abbasiyah dikenal dengan kebijakan toleransinya terhadap agama lain. Khalifah-khalifah seperti Harun al-Rashid dan Al-Ma'mun menciptakan masyarakat multikultural di mana Muslim, Yahudi, dan Kristen hidup berdampingan dengan relatif damai. Ini membantu menciptakan lingkungan yang mendukung pertukaran ide dan inovasi. Pada kemakmuran ekonomi dan perdagangan, Bani Abbasiyah mengalami kemakmuran ekonomi yang signifikan dengan memperluas wilayah kekuasaan melalui Asia Tengah hingga Spanyol. Mereka mengelola jaringan perdagangan yang luas. Baghdad menjadi pusat perdagangan yang ramai, menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang kuat. Ada pula dalam hal sastra dan seni. Nah, pada zaman Bani Abbasiyah menyaksikan keemasan dalam sastra dan seni Islam. Karya-karya seperti 1001 Malam dan puisi dari penulis terkenal seperti Al-Mutanabbi dan Abu Nuwas menciptakan warisan seni dan sastra yang kaya. Meskipun keemasan ini berlangsung beberapa abad, masa pemerintahan Bani Abbasiyah mengalami kemunduran pada abad ke-13 karena serangan Momok yang menghancurkan Baghdad pada tahun 1258. Meskipun demikian, warisan intelektual dan budaya Bani Abbasiyah terus mempengaruhi peradaban Islam di seluruh dunia. Ringkasnya, pada masa pemerintahan Bani Abbasiyah adalah zaman keemasan dalam sejarah Islam, menandai kemajuan dalam ilmu pengetahuan, toleransi agama, dan kemakmuran ekonomi yang berdampak pada masa depan peradaban Islam. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.